Halo amigos parantos kumaha mangos, balik lagi di Gayakin Movie yang akan melanjutkan serial Fairy Tail, dimana pada video kali ini akan menceritakan akhir dari arc Tartaros. Bagaimanakah keseruannya? Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk langsung simak aja videonya. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Part ini dimulai oleh Juvia yang tiba-tiba aja ambruk karena terkena partikel sihir dari dalam tubuh Keyes yang di part sebelumnya ia susupi. Karena itu Natsu dan Gajel meminta Lucy membawa gadis itu pergi sementara mereka akan melanjutkan pertarungan. Gajel masih aja kesulitan menembus kulit keras si Torafuzar, sementara Natsu sama sekali nggak bisa mengenai si Tempesta. Hingga akhirnya kedua iblis bersama-sama menunjukkan wujud asli mereka, membuat kedua Dragon Slayer mengerahkan seluruh kekuatannya. Di sini Natsu mengkombinasikan apinya dengan petir Laksus, sementara Gajel memakai bayangan Rogue yang pernah ia makan waktu di Fiore. Yang hebatnya, kedua kombinasi itu berhasil menjatuhkan Tempesta dan Torafuzar, walau konyolnya di serangan kedua Natsu dan Gajel malah saling baku hantam untuk membuktikan yang terkuat di antara mereka. Melihat kesempatan itu, Torafuzar kembali menyerang dengan air besar yang seketika memenuhi tempat tersebut. Bahkan air itu terus mengalir ke tempat lain dan mengenai para penyihir Fairy Tail di tempat-tempat berbeda. Balik lagi ke Natsu, Juvia, dan Lucy yang pingsan setelah berada di dalam air kegelapan tersebut. Sementara Gajel yang masih bisa bertahan diberitahu Torafuzar jika airnya beracun dan bisa menghabisi siapapun dalam waktu 5 menit aja. Di sini Gajel nggak terpengaruh karena ia merubah tubuhnya jadi besi guys, walau ia harus kewalahan melawan Torafuzar yang jadi lebih kuat setelah berada di dalam air. Gajel pun dihajar habis-habisan oleh si iblis air sampai kembali dalam wujud manusianya, membuatnya hampir terkena efek racun juga. Beruntung Levi datang dan langsung memberikan Gajel nafas tambahan melalui mulutnya. Setelahnya Gajel mengamuk dan berhasil merubah besinya menjadi baja. Berkat itu ia berhasil menembus tubuh keras si Torafuzar hingga air hitamnya mengering. Gajel berhasil menang walau ia terlihat udah sangat kelelahan, sementara Tempesta udah bersiap di belakangnya. Namun gak diduga Laksus lalu datang dan terlihat udah sembuh dari efek racunnya yang tentu membuat heran sang iblis. Namun belum juga Tempesta mendapat jawaban, Laksus langsung menghajar dirinya. Tempesta akhirnya mendapat jawabannya sendiri, di mana ia akhirnya sadar jika Laksus datang dengan racun yang masih berada dalam tubuhnya, membuat si Tempesta lengah dan kembali dihajar oleh si Laksus. Tempesta yang marah lalu bersiap mengerahkan seluruh kekuatannya, begitupun Laksus yang murka karena iblis itu udah 2 kali menyakiti teman-temannya. Keduanya pun langsung bertarung jarak dekat, hingga nggak lama Laksus berhasil memukul si Tempesta hingga sang iblis muntah darah. Laksus ternyata emang datang untuk mengambil sampel darah dari sang iblis dan lalu meminta Gajel memberikan jaketnya yang terkena darah itu agar dibawa ke Poluchka. Walau sial, Tempesta lalu kembali bangkit sambil menyombongkan tubuh abadinya yang Tempesta bilang ia selalu bisa beregenerasi dengan cepat. Saking sombongnya, Tempesta malah memberitahu cara mengalahkan dirinya sendiri yang katanya Laksus harus menghabisinya dalam sekali serang agar tubuhnya nggak bisa beregenerasi lagi karena ia tahu Laksus maupun Gajel nggak sanggup untuk kembali bertarung. Namun yang nggak ia duga, genangan air yang tadi dibuat Torafuzar malah membantu Laksus untuk menyalurkan petirnya, membuat sang iblis terkena sambaran telak. Kacaunya Tempesta yang gak terima dikalahkan menghancurkan diri sendiri dan berubah menjadi asap hitam. Beruntung Grey datang dan merubah asapnya menjadi es. Walau dengan wajah serius, ia lalu pergi lagi sambil berkata pada Gajel jika dirinya akan menghancurkan Tartaros. Berpindah pada Erza dan kawan-kawan yang berkat bantuan si Vanmat akhirnya bisa sampai di ruang kendali. Anehnya, walau si Keyes sudah dikalahkan, terlihat jika tubuh Crawford masih aja bergerak mengatur peluncuran Phase. Di tengah situasi itu, tubuh semua orang tiba-tiba nggak bisa dikendalikan dan mencekik diri mereka sendiri. Karena ternyata Sayla bersama Kyoka ada di sana, di mana si Crawford digerakkan oleh makro milik Sayla juga.
Nggak diduga, Mira datang dan menghajar Sayla, membuat semua orang terbebas sekaligus berhasil menghentikan Crawford. Walau sial, ia sedikit terlambat karena ternyata Face bersiap menembak sebentar lagi. Sayla yang udah hampir tewas lalu memberikan seluruh kekuatannya pada Kyoka agar iblis wanita itu jadi lebih kuat, namun Erza lalu bersiap menghadapinya. Erza langsung menyerang walau Kyoka yang udah mendapat kekuatan tambahan terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Sementara itu, di sisi lain Wendy Carla ternyata dibawa Doran Bolt ke sana juga walau Wendy lalu terjatuh dan terlihat aneh. Berpindah ke tempat lain di mana markas Tartaros yang udah hancur nampak bergetar dan terdengar suara auman di sekitar tempat itu. Karena ternyata Agnologia datang ke sana dan langsung merusuh dengan menembakkan auman naganya sampai-sampai membuat si Medgar juga terlihat ketakutan. Di sini nggak hanya Wendy karena seluruh Dragon Slayer terlihat aneh di mana tubuh mereka seperti merespon datangnya sang Raja Naga. Sementara Agnologia sendiri terus aja menghancurkan tempat itu, membuat para peri mencoba mengevakuasi diri mereka. Agnologia lalu mendekat ke tempat Medgar, membuat pria itu menebak jika sang naga datang untuk mengincar N dan mencoba menghancurkan bukunya sebelum iblis terkuat Zerep itu bisa bangkit. Kembali pada Natsu yang tiba-tiba mendengar suara Ignel di mana sang naga berkata ia percaya Natsu bisa mengalahkan N. Hingga nggak lama Raja Naga Api itu keluar dari tubuh Natsu dan di sini akhirnya terbongkar jika selama ini ia emang berada di dalam tubuh sang salamander. Hingga setelahnya Ignel pun langsung menyerang Agnologia. Ignel pun berduel melawan sang naga hitam dan melihat hal itu Medgar bilang sebentar lagi kedua naga akan ia lenyapkan dengan rencana barunya. Sementara Natsu lalu terbang ke arah Ignel untuk bertanya kenapa sang naga menghilang dan bersembunyi di dalam tubuhnya. Nggak hanya itu, ia juga menanyakan kemana naga Gajel dan Wendy menghilang selama ini, namun pertanyaannya nggak langsung dijawab karena Ignel sedang sibuk melawan Agnologia. Ignel membuat ledakan besar menggunakan apinya, walau itu tentu nggak cukup untuk mengalahkan sang Raja Naga. Ignel lalu meminta Natsu merebut buku N yang ada di Medgar karena Ignel bilang hanya Natsu lah yang bisa melakukan hal tersebut. Walau ia berpesan Natsu nggak boleh menghancurkan buku N dan jangan juga membukanya. Hingga akhirnya Natsu pun dilempar ke arah sang Raja Dunia Bawah. Natsu langsung menghajar Medgar bersamaan dengan Ignel yang kembali bertarung dengan Agnologia. Tanpa sepengetahuan siapapun, Medgar mengirim pesan telepati pada Kyoka di ruang kendali agar sang iblis wanita mempercepat peluncuran Face walau cara yang ia berikan sedikit kejam. Yaitu, Kyoka harus menggunakan tubuhnya sendiri untuk dapat terhubung dengan lakrima besar agar seluruh Face menembak serentak. Bahkan ia nggak peduli jika Kyoka harus mati jika melakukan hal itu. Bodohnya, Kyoka menuruti perintah Medgar dan rela mengorbankan nyawanya sendiri demi Zerep hingga akhirnya Kyoka bisa bertahan dan berubah dalam wujud aslinya sambil memberitahu semua orang jika tubuhnya sendiri kini udah menjadi satu dengan pengendali Face hingga setelahnya ia pun langsung menyerang Erza dan berhasil menghancurkan armor sang Titania. Erza yang tahu jika ia harus menghabisi Kyoka agar Face terhenti dengan cepat mengganti armor dan lalu menyerang balik walau Kyoka ternyata sangat kuat dan berhasil mementalkan semua orang yang ada di sana. Balik lagi pada Ignel yang masih beradu kekuatan dengan Agnologia sampai membuat ledakan yang sangat besar. Kedua naga pun terus bertarung sampai mereka sama-sama terhempas ke tanah. Kita kembali pada Erza yang gak berdaya melawan kekuatan Kyoka, bahkan Erza harus kehilangan daya penglihatannya. Dengan kejam, Kyoka menghancurkan armor sang Titania sambil berkata sombong jika manusia gak akan punya masa depan lagi. Namun Erza kembali bisa bangkit dan bilang jika ia dan teman-temannya nggak akan kehilangan cahaya mereka, sampai Erza memukul wajah Kyoka dengan tangan kosong aja. Erza terus menyerang sampai membuat Kyoka bingung bagaimana sang Titania bisa melihatnya, yang para exit bilang Erza berhasil membangkitkan indera keenamnya. Hingga setelahnya Erza mengeluarkan dua pedang untuk menebas si Kyoka. Sialnya, Erza keburu pingsan sebelum menghabisi si Kyoka. Beruntung Minerva dengan cepat mengambil pedang sang Titania dan langsung mengakhiri hidup si iblis wanita. Saat mereka semua mengira udah berhasil menghentikan Face, Minerva ternyata sedikit terlambat karena Face sudah aktif secara bersamaan.
Walau nggak lama terdengar suara telepati dari Makarov di tempat itu yang memberitahu anak-anaknya jika mereka masih punya harapan karena sang master udah mengaktifkan Lumen Historia yang ternyata adalah tubuh asli Mavis yang tersimpan dalam sebuah kristal. Makarov lalu bilang jika semua peri harus segera kembali ke guild mereka termasuk Doranbolt walau ia bukanlah bagian dari Fairy Tail. Makarov ternyata meminta Doranbolt menghapus ingatan para peri tentang Lumen Historia setelah mereka selesai menggunakannya. Bersamaan dengan itu, Medgar memberitahu Natsu dan naga kembar yang ada di sana juga alasan Zerep menciptakan buku-buku yang berisi para iblis termasuk Tartaros, di mana sebenarnya Zerep ingin menciptakan makhluk kuat yang bisa menghabisi dirinya sendiri yang abadi, dengan N sebagai iblis terkuat yang ia ciptakan, walau kini N tersegel karena banyak sihir di dunia manusia. Dan dengan menggunakan Ves, Medgar bilang N akan kembali terbebas dan menghabisi Zerep, di mana Medgar bersedia melepaskan N untuk membantu cita-cita Zerep yang cuma ingin mati, walau masalahnya demi mencapai itu semua mereka harus mengorbankan banyak manusia yang gak berdosa. Medgar lalu menyerang para Dragon Slayer dengan sihir tanamannya, namun gak diduga Grey yang kini udah jadi Devil Slayer S datang ke sana juga. Grey langsung menyerang dan berhasil membekukan tubuh Medgar dengan kekuatan barunya, walau sang Raja Dunia Bawah tentu gak bisa dikalahkan dengan mudah. Medgar mencoba menyerang balik yang hebatnya Grey bisa membuat akar-akar itu membeku sekaligus menghempaskan sang Raja Dunia Bawah. Sialnya, saat Medgar akan dihabisi datang seseorang yang melindungi pria itu dan menghajar si Grey. Dan yang gak diduga, pria penyelamat Medgar tersebut adalah mantan Master Sabertooth yang kini udah dibangkitkan kembali menjadi iblis. Sang Master lalu menunjukkan kekuatannya dan berkata jika julukannya saat ini adalah Raja Neraka. Ia yang dendam pada Sting langsung menghajar duo naga kembar dan berkata ia udah menunggu hari di mana dapat menghabisi Sting juga si Rogue. Hebatnya, dua naga kembar bisa kembali bangkit dan bertarung dengan master mereka, agar Natsu dan Grey bisa fokus pada si Medgar. Namun Medgar akhirnya mulai serius dan lalu berubah dalam wujud iblisnya. Medgar langsung membawa terbang Natsu, Grey dan membanting keduanya ke tanah. Di sisi lain, sang Master Sabertooth nggak mempan dengan pukulan dua naga kembar, dan malah ia yang bisa menebas Stingrog dengan tangan kosong aja. Di sini ketiganya masih aja berdebat di mana sang Master kekeh ingin mengembalikan Sabertooth sebagai guild yang cuma mementingkan kemenangan. Namun dua naga kembar yang udah belajar jika teman adalah segalanya, akhirnya berhasil mengalahkan Master mereka sendiri, walau keduanya harus pingsan setelahnya. Balik lagi ke Natsu, Grey yang juga berhasil memukul wajah si Medgar dengan telak. Pertarungan juga masih terjadi di udara antara Agnologia melawan Ignel. Sementara itu, Medgar ternyata masih bisa bangkit dan menyerang dengan kekuatan tanaman besarnya, membuat Natsu Grey memukuli pohon besar itu secara bersamaan dan berhasil menghancurkannya. Grey menciptakan palu besar yang masih bisa dihindari oleh Medgar, walau nggak diduga Natsu ternyata bersembunyi di dalam es dan berhasil memberikan serangan kejutan pada Raja Dunia Bawah tersebut. Kacaunya, Medgar yang gak tergores sedikit pun dengan sombong berkata jika kedua penyihir itu udah menghiburnya. Medgar pun lalu menciptakan kegelapan dan mencoba menelan Natsu Grey ke dalamnya, di mana katanya jika orang yang terkena kutukan tersebut akan lenyap dari dunia. Setelah kutukannya selesai, Natsu dan Grey terlihat menghilang, membuat Medgar yang yakin udah menang kembali dalam wujud manusianya. Nggak butuh waktu lama untuk membuat Medgar terkejut karena Natsu Grey masih bisa selamat berkat Grey yang kini udah jadi setengah iblis lewat sihir Devil Slayer-nya. Grey lalu terjatuh karena udah menahan kekuatan kutukan Medgar dan mempercayakan pria itu pada si Natsu. Di sisi lain, Blue Pegasus ternyata udah dihubungi para peri untuk membantu, di mana Ichiya memimpin teman-temannya untuk menyebarkan pesan pada semua guild agar mereka bersama-sama menghancurkan Ves. Berkat Blue Pegasus, semua guild pun akhirnya bersatu menghancurkan Ves yang muncul di kota mereka masing-masing. Termasuk Twilig Ogre yang membantu menghancurkan Ves di Magnolia. Balik lagi pada Medgar yang kembali jadi iblis walau ia harus menghadapi kemarahan Natsu yang bisa masuk dalam mode Dragon Force-nya. Natsu sempat membalik keadaan, walau sial ia kemudian kehabisan tenaga dan hampir aja dihabisi Medgar. Tapi nggak diduga, Grey kembali bangkit dan langsung memanah tubuh si Medgar dengan sangat telak.
Medgar berhasil dikalahkan membuat Grey langsung mengambil N untuk menghancurkannya. Namun Natsu berusaha mencegah karena Ignale melarang untuk menghancurkan buku tersebut. Bersamaan dengan itu, Phase di seluruh benua udah bersiap menembak, yang bahkan baru bersiap aja kekuatan Phase udah bisa membuat para peri kehilangan sihir mereka. Kembali lagi ke tempat Natsu, di mana mereka dibuat terkejut karena Ignale berhasil menjatuhkan Agnologia yang kehilangan sihirnya di tempat itu. Ignale meminta manusia nggak menyerah karena ternyata naga-naga dari para Dragon Slayer muncul di berbagai tempat berbeda untuk menghancurkan Phase dengan kecepatan tinggi. Semua Phase di seluruh dunia pun berhasil dihancurkan oleh para naga dari Dragon Slayer, membuat kekuatan para penyihir kembali, walau dengan itu kita nggak jadi diperlihatkan kekuatan Lumen Histoire yang sebenarnya. Balik lagi pada Ignale yang memberitahu Natsu dan kawan-kawan jika emang selama ini para naga bersembunyi dalam tubuh Dragon Slayer dengan dua alasan. Yang alasan pertama, hal itu mereka lakukan agar para Dragon Slayer nggak jadi naga seperti Agnologia. Sialnya, saat akan mengatakan alasan kedua, Agnologia kabur dari sana membuat Ignale terpaksa mengejarnya. Setelahnya, keadaan memanas kembali terjadi pada Natsu dan Grey di mana si penyihir es ingin menghancurkan N sementara Natsu sebaliknya, hingga nggak diduga Zerep tahu-tahu muncul dan merebut N dari tangan Grey. Dengan sekali jentikan jari aja, Zerep pun menghukum Medgar yang udah membuat kekacauan dengan menjadikannya buku dan membakarnya, hingga akhirnya sang penyihir hitam pergi dari sana sambil membawa N. Di sisi lain, Ignale berhasil dijatuhkan oleh sang Raja Naga yang kekuatannya udah kembali. Karena sadar dirinya akan kalah, Ignale memberitahu Natsu satu alasan lagi mengapa para naga bersembunyi dalam tubuh Dragon Slayer, yaitu untuk menunggu waktu kebangkitan Agnologia dan mengalahkan sang Raja Naga. Ignale pun kemudian berhasil memutuskan satu lengan Agnologia walau ia terluka lebih parah karena sang Raja Naga berhasil menghancurkan tubuh si Ignale. Hingga akhirnya Agnologia pun menembakkan aumannya untuk menghabisi sang naga api. Esok hari pun tiba, di mana hari itu Grandin dan naga lainnya berterima kasih pada Ignale dan para manusia yang udah bekerja sama mencegah bencana yang hampir aja terjadi. Mereka juga memberitahu jika sebenarnya selain Ignale, para naga udah mati sejak lama di tangan Agnologia, dan yang ada di sana hanyalah jiwa mereka yang kemudian bersembunyi dalam tubuh para Dragon Slayer. Walau kini karena Ignale juga udah tewas di tangan Agnologia, jiwa mereka semua pun akhirnya harus menghilang dari dunia dan menyerahkan Agnologia pada para Dragon Slayer. Dunia pun akhirnya kembali damai, hingga di suatu malam kita diajak ke Sabertooth di mana Minerva kembali pulang dan disambut dengan meriah. Bahkan kini terlihat Yukino juga udah kembali bergabung di sana. Di sisi lain, Doranbolt memberitahu Makarov jika ia udah menghapus ingatan semua peri tentang Lumen Histoire. Mengejutkannya, Makarov lalu memunculkan kembali lambang Fairy Tail di tangan Doranbolt karena ternyata dulu Doranbolt menghapus ingatannya sendiri untuk menyusup ke Dewan Sihir atas perintah Makarov. Bahkan ia juga menghapus ingatan para peri kecuali Makarov agar nggak ada yang mengenalinya. Karena ternyata emang dari awal Doranbolt ini adalah anggota Fairy Tail yang diberi tugas intelijen mengawasi Dewan Sihir oleh si Makarov. 1 tahun pun telah berlalu sejak Fairy Tail menghancurkan Tartaros, dan sejak hari itu nggak ada kejadian besar lagi yang mereka hadapi. Terlebih Makarov memutuskan untuk sementara membubarkan guild karena Fairy Tail udah hancur di kejadian Tartaros sebelumnya. Hari itu Natsu, Lucy, dan Happy sedang menuju Lamia Scale yang katanya sedang mengadakan perayaan. Sesampainya di sana ternyata Wendy sedang bernyanyi di panggung dengan Cheria, di mana di sini Wendy sementara bergabung dengan Lamia untuk bertahan hidup. Tanpa mereka sadari, di ujung jalan ada sekelompok orang yang berkata mereka akan menghancurkan Lamia Scale. Setelah pertunjukan berakhir, Natsu Lucy menemui Wendy di mana mereka udah saling gak bertemu dalam 1 tahun terakhir. Natsu dan Lucy ternyata datang menemui Wendy karena keduanya sedang berusaha membangun kembali Fairy Tail dan mengumpulkan teman-temannya yang udah tersebar. Bahkan setahun lalu Makarov udah menghilang dan gak diketahui keberadaannya. Wendy yang diajak kembali berkata kini ia udah jadi penyihir Lamia Scale, karena itu sang naga langit menolak ajakan Natsu. Namun Leon yang tahu isi hati Wendy sesungguhnya berkata Wendy gak usah menahan diri lagi. Anehnya lalu ada manusia kucing yang bilang Natsu dan kawan-kawan gak usah memaksa Wendy, di mana ternyata itu adalah Carla yang udah belajar sihir perubahan dan kini bisa berubah dalam wujud manusia. Natsu, Lucy, dan Happy yang menginap di kota itu terlihat frustasi karena Wendy menolak ajakan mereka. Hingga kita akhirnya ditunjukkan alasan Wendy nggak bisa meninggalkan Lamia Scale karena ia nggak tega meninggalkan Cheria sendiri. Karena Seri, teman wanita Leon yang dulu, kini udah menikah dan harus keluar dari guild.
Gak lama mereka dikejutkan oleh keributan yang terjadi di kota di mana para monster raksasa dalam jumlah besar membuat kerusuhan di sana. Dan itu semua perbuatan orang-orang tadi siang yang diketahui berasal dari Guild Orochi yang berniat menyerang Lamia Scale karena saat itu Jura tak ada di tempat. Natsu mencoba membantu walau si Happy dicolong oleh Cheria karena ia dan Wendy ingin menyelesaikan masalah di sana dengan kekuatan sendiri, membuat Natsu marah dan mengejar mereka sambil membabat monster-monster yang menghalangi jalannya. Oke, karena videonya udah habis, gue Gonur undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye-bye!